hormati Pembina Ikatan Pelajar Muhammadiyah 8 Ciputat, SMA Muhammadiyah 8 Ciputat, Ibu Neno Hikmawati SPD. Yang saya hormati Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah 8 Ciputat, Himawan Hafiz Ahmad Rehan. Hai semuanya. First of all, kenalin aku Ici dan aku Hilda. Kami dari 8 Media. Bergerak bersama, berkarya sepenuh jiwa, berdampak nyata. Jadi kali ini di SMA Muhammadiyah 8 Ciputat lagi ngadain ngerayain ulang tahun Indonesia yang ke-80. Apa sih namanya? Nah, Sobat 8 Media, kalau misalnya di SMA Muhammadiyah 8 Ciputat, itu namanya The Trikara. Wah, keren banget namanya. Kira-kira ada apa aja sih acaranya? Nah, di The Trikara yang ke-80 ini, kita ada berbagai macam lomba nih guys, kayak misalnya Cipin Amat, voli air, dadu tower, dan yang terakhir ada plating makanan. Wah, banyak dan seru banget pasti ya. Ya pastinya dong. Kalian penasaran gak sih? Penasaran gak sih? Penasaran kan? Kita lihat keseruannya yuk bareng-bareng. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat 8 Media, jadi hari ini kami ingin mewawancarai Pak Hafiz selaku Kepala Sekolah Muhammadiyah 8 Ciputat. Baik Bapak Hafiz, sebelumnya selamat pagi Pak Hafiz. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mohon izin Bapak untuk melontarkan beberapa pertanyaan terkait acara hari ini. Siap. Jadi pertanyaan pertama, Baik Bapak, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Bapak tentang kegiatan lomba yang diadakan kali ini? Untuk kegiatan yang di 17 Agustus kali ini sangat kreatif dan inovatif. Dari temanya The Hood Rikara ya, itu sangat inovatif dari artinya memang artinya ketika anak-anak mengembangkan bakatnya itu dapat tersalurkan dengan baik. kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak. Menurut Bapak sendiri, apa manfaat kegiatan ini bagi siswa-siswi Bapak nih? Yang pertama melatih sportivitas bagi siswa-siswi SMA Muhammadiyah 8 Ciputat. Yang kedua dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-80 di mana nilai-nilai perjuangan yang tercermin dari lomba-lomba ini. Baik Bapak, apakah kegiatan seperti ini akan terus dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya? Yang pastinya ya, karena ini kegiatan rutin di SMA 8 Ciputat dalam rangka menyambut HUT RI yang ke-80. Untuk pertanyaan yang keempat, apa pesan dan harapan Bapak untuk seluruh peserta lomba? Harapannya adalah dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan menjaga semangat sportivitas di antara peserta lomba. Ini kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya Iya, Pak. Bagaimana nih tanggapan Bapak terhadap antusias siswa yang mengikuti lomba kali ini? Antusias siswa yang mengikuti lomba sangat baik sekali. Banyak siswa dan siswi yang mengikuti lomba dan sangat antusias dan sangat bersemangat. Gitu. Jadi menurut Bapak mereka ini sangat semangat. Sangat semangat. Gitu. Terima kasih ya Pak Hafiz Terima sudah kasih, menyempatkan sama-sama. waktunya buat menjawab beberapa pertanyaan yang Siap, kami siap. lontarkan. Terima kasih, semangat terus. Iya, baik Pak. Jaga sportivitas dan selamat HUT RI yang ke-80. Pasti. Halo Sobat Media, jadi gitu nih wawancara kami dengan Pak Hafiz. Kita lanjut ke selanjutnya ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kita mewawancarai Pak Hafiz, kali ini kita akan mewawancarai Ketua Pelaksana dari acara The HUT Rikara. Nah, daripada kita tunggu lama lagi, mending kita langsung wawancara aja nggak sih Kak Ici? Boleh? Yuk. Boleh perkenalin dulu nggak namanya siapa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Al-Farisi dari kelas 11. Jadi kamu kan ketua pelaksana nih, boleh nggak sih kita nanya-nanya dulu? Tahun ini lomba Agustusan di sekolah kita ngusulin tema apa sih? Temanya itu adalah aktif, kreatif, pendekatan pembatas. Terus apa bedanya sama lomba yang tahun lalu? Kalau dari tahun lalu tuh mungkin udah dari nama, lomba, tema, terus juga tujuan dari lombanya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya nih. Nama dari acara kegiatan ini apa sih? Nama
namanya itu debut Trikara. Nah, debut Trikara itu yang ada artinya nih, de itu 8, Putri yang berarti Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Kara dari bahasa Sanskerta yang berarti aksi. Nah, menurut kamu sendiri bagian paling menantang dalam nyiapin lomba-lomba hari ini tuh apa? Terus bagaimana cara menghadapinya gitu? Bagian paling menantang itu mungkin di koordinasi ke panitia-panitianya, terus juga solusinya itu lebih ngasih tahu tugas-tugasnya lebih jelas aja sih. Nah, dari persiapan sampai pelaksanaan lomba hari ini, momen apa sih yang paling berkesan atau bikin bangga? Momen yang paling berkesan dan bikin bangga adalah dimana anak-anak tuh excited sama acara-acara ini, terus juga kami dianya juga mungkin senang sama acara-acara ini. Nah, menurut kamu nih kita next lagi ya. Menurut kamu lomba-lomba ini gimana sih bisa memberi pengalaman atau pelajaran buat peserta atau panitia gitu? Dari lomba-lomba ini juga meningkatkan kreativitasan mereka, nah terus juga gimana caranya kita bekerja sama dalam melaksanakan sesuatu bakal jadi tercapai ya kalau bareng-bareng. Oh gitu. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih. Kalau ada teman-teman anggota IPM nanti yang ikut menyelenggarakan lomba di masa nanti setelah kepengurusan kamu, apa nih pesan atau saran yang bisa kamu berikan? Mungkin pesan dan sarannya itu ada di bikin lebih matang aja, nah terus juga jangan mendadak, nah terus koordinasinya lebih ditingkatkan, yang paling penting adalah komunikasi sih dari antara panitia. Jadi yang paling penting tuh jangan miscommunication ya. Ngomong nih pertanyaan kita udah sampai sini aja. Makasih ya udah nyempetin waktunya buat jawab pertanyaan dari 8 media. Dadah. Halo Sobat 8 Media. Jadi lomba yang pertama ada Dadu Tower. Dadu Tower tuh kayak gimana sih? Jadi Dadu Tower ini 3 orang menjadi perwakilan dalam lomba Dadu Tower. Betul? Setiap peserta atau setiap kelas diharuskan untuk mengirim 3 perwakilan untuk mengikuti lomba ini. Nah, sistem dari lomba ini adalah menyusun dadu paling tinggi tanpa terjatuh menggunakan sumpit. Jadi, secara bergantian para peserta akan menuju tempat menyusun dadu. Nah, dadu siapa yang paling tinggi dan tidak terjatuh selama waktu yang ditentukan, dialah pemenangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ekskul 8 Media akan mewawancara salah satu kelompok dari peserta Dadu Tower. Sebelumnya, boleh nggak kalau kita kenalan dulu nama sama kelasnya? Nama saya Rizky Andika Sukoco dari kelas 108. Oke, nama aku Muhammad Farabiada dari kelas 108 juga. Sebelumnya kalian pernah nggak sih ikut lomba ini? Belum sih. Belum. Ini first time sih. Pas kalian tahu nih kalian mau ikut lomba ini, perasaannya kayak gimana? Perasaannya kayak gimana? Ya kayak seru aja sih. Ya. Jujur sebenarnya kaget karena banyak banget kan yang ngomong diskusi di grup, jadi pas tahu kok gue ikut lomba gitu. Oke. Ada persiapan khusus gak tadi sebelum lomba? Nggak ada sih. Nggak ada juga. Nggak ada, oke. Hitungan ketiga. Tadi pas lomba, bagian paling susahnya tuh apa? Aduh, nggak ada sih, nggak ada yang susah. Sama sih nggak ada yang susah. Nggak ada yang susah, gampang semua berarti ya. Ada momen lucu atau kocak gak tadi? Ada tadi tuh pas mau nyampe ujung tuh mau naro dadu, jatuh dadunya. Ya itu juga salah. Gimana kesannya buat lomba ini, kesan? Keluh kesannya sih ya semoga dibagusin lagi lombanya. Ini sih jujur agak kecewa dikit karena kalah juga, tapi namanya juga kompetisi ya ada kalah ada menangnya juga. Berarti ada gak harapan buat Agustusan tahun depan nanti gitu? Nggak ada sih. Nggak ada. Semoga timnya semakin bagus dah. Kalau dikasih satu kata buat jelasin lomba hari ini apa tuh? Buat Lomba hari ini. lomba hari, satu kata buat lomba hari ini ya. Apa ya? Nggak tahu dah, mok. Seru. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat 8 Media, sekarang kita lanjut nih ke lomba yang berikutnya, yaitu voli air. Lomba voli air tuh kayak gimana sih, Wil? Jadi lomba voli air ini Nah, Sobat 8 Media, dalam perlombaan voli air ini, setiap kelas setidaknya mengirimkan 4 perwakilan. Nah,
Sama seperti lomba voli pada umumnya, dalam perlombaan ini tentu yang dihitung adalah poin yang dihasilkan oleh para peserta. Jikalau memang saat mengayunkan bola dan bola tersebut jatuh ke tanah lawan, maka itu dihitung dengan 1 poin. Dan jika jatuh di poin sendiri, di tanah sendiri, tentu itu akan menjadi poin untuk tim lawan. Jadi, yang paling penting adalah mencetak skor paling banyak, teman-teman. Jadi hari ini kita mau mewawancarai peserta lomba voli air. Halo, boleh kenalin nama dan kelasnya? Nama saya Tulus Joko Rahmanu dari 11.5. Nama saya Muhammad Raja Kairan dari 11.5. Ikut lomba apa nih hari ini? Ikut lomba voli air. Iya, boleh. Sebelumnya kalian udah pernah ikut lomba ini belum? Pernah pas LDKS kelas 10. Iya, sama Kak. Ya, oke. Pas tahu mau ikut lomba ini perasaannya gimana? Rasanya pasti happy, seru, greget tuh Iya. ada juga. Sama senang, happy. Sama sih sama. Oke. Ya. Ada persiapan khusus nggak sebelum lomba? Kita persiapan mah nggak ada. Kita nyiapin mental pede aja yang penting. Iya, sama. Sama yakin. Kita juga kayak gitu. Strategi tim kamu apa sih sebelum biar menang? Strategi nggak ada. Itu kita modal yakin diri aja sama yakin ke teman. Yakin ke teman. Tadi pas lomba bagian paling susahnya apa? Bagian paling susah. Menurut saya pas lempar bola pas lempar balon airnya itu lumayan susah menurut saya. Ada momen kocak nggak pas lagi lomba? Mohon kocak. Momen kocak ya. Kita baru main langsung kalah. Oh, Cepet banget soalnya. Gimana kesannya ikut lomba air ini? Kesannya itu kreatif ya. Soalnya kan apa ya? Ya pokoknya kreatif lah. Kalau saya senang sih pesan. Udah. Harapannya buat lomba Agustusan tahun depan apa nih? Kalau saya semoga lombanya ditambah lagi biar gak cuman itu. Kalau udah itu lu apa? Ya pokoknya harapan tahun depan ya harus lebih meriah lagi dari yang ini. Kasih 1 kata untuk lomba voli air. The best. Mantap. Makasih ya. Seru banget, bisa sekalian main air gak sih? Kayak gitu aku jadi makin penasaran deh sama lomba selanjutnya. Pastinya dong, aku juga jadi penasaran nih. Gimana kalau kita next day yang selanjutnya? Gas! Dan yuk, balik lagi sama kita nih, Sobat 8 Media. Kali ini kita masuk ke lomba Ceting Kawat. Hah? Ceting Kawat? Ceting Kawat tuh apa sih, Kanci? Jadi, lomba Ceting Kawat itu... Nah, Sobat 8 Media, di perlombaan ceting kawat ini, setiap kelas tidaknya mengirim 1 perwakilan. Nah, setiap peserta dikenakan untuk memakai helm yang terbuat dari botol dan ujungnya membentuk seperti huruf O panjang. Nah, Sobat 8 Media, setiap peserta ini diharuskan untuk memasukkan helm tersebut ke arah kawat yang membentuk kail pancingan. Siapa yang pertama menjadi orang yang berhasil memasukkan kawat tersebut, dialah pemenangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahid dan saya akan mewawancarai 3 peserta dari Ceting Kawat. 9.40 kalau belum datang. Halo, boleh kenalan dulu nih namanya dan mana kelasnya? Nama saya Ren Kafarinawan dari kelas U7. Nama saya Rasid Gani Pamungkas dari 10.4. Nama saya Muhammad Rifki dari 12.1. Kian, sebelumnya udah pernah ikut lomba ini apa cuma baru kali ini atau udah tahun kemarin udah juara 1 udah pernah ikut lomba ini apa pertama kali baru nyoba doang pertama kali jadi ya. Pas tahu mau ikut lomba ini perasaannya gimana? Ya seru sih, senang juga. Aja baru pertama kali soalnya. Seru banget, Ceting Kawat gampang banget. Oke. Ada persiapan khusus gak buat lomba ini? Persiapan khusus? Cuman mental doang dong? Punya persiapan apa-apa? Gak ada sih. Jadi biar langsung lomba aja gitu ya? Pas lomba bagian paling susahnya apa?
pas lomba bagian susahnya apa? Ya itu masukin kawatnya yang susah. Tanpa bermain. Sama masukin kawatnya. Sama sih masukin doang. Masukin doang. Nah, kata-kata buat hari ini ya, buat lomba ini kata-katanya apa? Ganti lombanya dong, Doski. Selanjutnya 12-6 dan 12-5. Ya. Kata-kata apa aja? Minimal menang. Kalau sini dong, deketan dong. Udah apa aja? Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Oke. Udah penutup. Oke, sekian. Mungkin itu aja buat wawancara kali ini mengenai lomba cheating kawat. Udah siap? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Wah, asik banget ya mereka Kaici. Mereka jadi kayak lucu gitu. Iya banget tuh Mbak. Kita jadi penasaran gak sih sama acara selanjutnya? Penasaran gak sih? Gimana kalau kita lanjut aja ke acara yang selanjutnya? Boleh, yuk. Kita di mana nih, Mil? Aku jadi lapar deh. Kok ada orang gak enak sih? Waduh, iya lagi. Oh iya Kaici, kita kan lagi di lomba plating makanan yang pastinya keren abis. Wah, aku jadi penasaran deh sama hasilnya dari kreativitasan mereka. Pastinya dong, kalian pasti penasaran juga gak sih? Gimana kalau kita telusuri lebih dalam tentang lomba plating makanan ini? Boleh tuh. Setuju nggak? Setuju dong. Nah Sobat 8 Media, kalian tahu nggak sih tentang plating itu apa? Yap, betul. Plating adalah menghias makanan. Jadi dalam perlombaan kali ini, setiap kelas tidaknya mengirim 2 perwakilan untuk mengikuti lomba. Dan para peserta diperkenankan untuk menghias nasi kuning yang biasanya menjadi simbol rasa syukur. Tentu, keindahan dan keestetikan menjadi penilaian utama. Jadi, siapapun yang hasil platingnya paling indah dan paling bagus, tentu dia yang menjadi pemenang. Kalian pasti penasaran dong, siapa sih yang menjadi pemenangnya dan sebagus apa sih hasilnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kayo dan nama saya Kayla. Kami dari Eskul 8 Media akan mewawancarai salah satu peserta dari plating makanan. Sebelumnya, boleh perkenalkan dulu nama dan kelasnya. Nama aku Rogi dari kelas 12-6. Aku Rogi dari kelas 12 Ikut lomba apa nih hari ini? Aku ikut lomba plating makanan untuk hari. Aku juga harus tim sama Rogi. Sebelumnya udah pernah ikut lomba ini atau pertama kali? Kalau buat aku ini yang kedua kali, soalnya di kelas 10 sempat ikut juga. Terus menang, makanya berani buat ikut di kelas 12-6. Kalau aku plating di SMA baru pertama kali yang ini, tapi sebelumnya waktu SD aku juga pernah ikut lomba hias lomba. Wah, berarti udah ada pengalaman. Pas tahu mau ikut lomba ini perasaannya gimana? Deg-degan sih, karena kan aku terakhir ikut lomba hias kemarin ini kan, hias kumpul ini kan pas SD ya, udah lama banget, jadi kayak takut tadi hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Gimana? Kalau aku biasa aja sih, cuman terlalu hektik aja karena mendadak banget kan lombanya. Hamil 1 baru dikasih tahu, jadi tuh pas malamnya harus dipersiapin gitu. Jadi lebih ke ribet aja sih, bukan lebih Ada persiapan khusus nggak sih sebelumnya? nggak ada, karena dadakan. Kira-kira strategi kelompok kalian tadi apa biar bisa menang? Fokus sama teliti. Jangan ke distrik. Tadi pas lomba bagian mana yang paling susah? Yang paling susah bikin garnish sama ke distrik, kayak apa ya, kita tuh kayak kebanyakan ke distrik kalian tahu lain kayak takut kayak hasilnya tuh kita terlalu sederhana dan yang lain pada Karena kita tuh kesini cuma kita berdua doang yang benar-benar kerja, karena biasanya tuh anak dari anak kelas lain tuh dibantu sama anak-anak lain juga. Kalau kita kayak cuma kita berdua doang. ada momen lucu atau kocak yang dari pas lomba? Pas tadi kan banyak guru-guru yang muter-muter yang lagi lomba plating. Di situ ada, kita ngerasa kayak guru-guru tuh selalu ngeliatin poin yang lain, kayak bercanda-bercanda sama yang lain, tapi kita tuh Kita dilewati. kita dilewati kayak agak gitu ya. Ya terus juga
Kira-kira gimana pesannya? Senang ya, ada rasa sedikit bangga karena bisa ikut berpartisipasi di acara Agustus ini di sekolah. Harapan buat lomba Agustus tahun depan kira-kira apa? Kalau bisa sih lebih menarik dan lebih beda aja dari yang lain. Soalnya kalau aku dari 3 tahun terakhir ini aku di Meski itu kayak lombanya gitu-gitu jadi kayak bosen gitu. Ya bikin lombanya yang lebih kreatif lagi, lebih banyak lagi. Kalau bisa yang apa ya, seluruh siswanya tuh bisa berpartisipasi gitu, nggak cuma perwakilan sekelas aja. Perwakilan kayak dari sekelas tuh cuma beberapa anak, tapi sekelas semuanya ikut. Iya benar-benar. Kalau dikasih satu kata buat jelasin lomba ini, kata apa? Satu kata? Iya. Sudah. Oke, sekian dari wawancara kita ini dari kelompok Planting Makanan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Kita lagi sama siapa nih? Kita tuh lagi sama anak ekstrakurikuler seni rupa tahu. Mereka tuh lagi kolab sama PIP buat acara debut Trikara hari ini. Oh gitu. Bentar, mereka ini megang apa aja ya? Wah, gambarnya bagus-bagus banget gak sih? Bagus banget Kak Ici. Boleh nanya-nanya dulu gak sih? Boleh perkenalin diri kalian dulu gak? Dari siapa? Boleh dari yang sebelah sini. Oke, nama saya Yusuf Manila, terus dari kelas 12 itu. Nama saya Nayla dari 11. Nama saya Joshua Enrico dari 10. Boleh nanya nggak tentang karya-karya ini? Boleh. Bisa jelasin nggak sih tema sama konsep dari pameran seni yang kalian ada itu apa aja? Oke, kalau untuk tema sendiri kita itu temanya alam gitu, jadi kayak bunga-bunga. Cuma karena berdekatan sama 17-an dan kita juga kolaborasi dengan PGP, maka kita juga menambahkan tema perjuangan di berbagai daerah di Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Oh gitu, jadi maknanya dalam banget ya. Oke nih, next question. Bisa jelaskan bagaimana karya yang dipamerkan? Karya yang dipamerkan. Kalau kita karyanya itu pahlawan nasional, terus sama tema alam, sama seni-seni yang pernah dipajang di mading sekolah. Oh, berarti temanya masih nyambung dengan Debut Trikara tahun ini ya? Kira-kira menurut kalian nih dari persiapan yang udah kalian siapin, kan deket banget nih sama 17-an. Kira-kira apa sih susahnya gitu pas nyiapin pameran kali ini? Oke, susahnya itu waktunya lebih cepat. Jadi kita itu kiranya tanggal berapa gitu, ternyata lebih cepat. Nah itu kita juga agak belak-belakan buat nyiapin ini. Tapi kalian hitungannya masih bisa menghandle ya? Iya masih bisa, meskipun ya gitu berdarah-darah. Boleh next ke pertanyaan yang terakhir nggak? Boleh bro. Ada rencana ngajuin kayak pameran kayak gini nggak sih di tahun ke depan gitu? Mungkin di acara 17-an yang akan datang. Oke, kayaknya untuk itu
saya nggak bisa jawab karena tahun depan saya udah lengser dan nggak sekolah di sini. Oh, berarti Mungkin bisa dijawab sama gimana kalau ekskul kita ya, setiap tahun pastinya bakal ada pameran. Jadi insya Allah untuk periode selanjutnya kelas 11 yang sekarang nanti akan jadi kelas 12 bakal yang menyelenggarakan pameran selanjutnya. Kayak gitu. Makasih ya udah nyempetin waktunya buat jawab pertanyaan-pertanyaan dari Laban Media. Sorry banget nih ganggu, tapi semangat terus ya buat kedepannya. Dadah dulu nggak sih? Dadah. You take my, now you think it is fine. Doesn't make me so